Oke, jumpa lagi dengan saya Yunus Akbar pada episode pemrograman web bahasa Indonesia. Nah, pada episode sebelumnya kan kita sudah membahas tentang menampilkan data, tentang input data, tentang edit data. Dan pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan proses delete data. Langsung ke coding. Di sini saya akan menambahkan sebuah kolom baru untuk proses edit ya. Proses edit untuk proses delete. Oke. Delete. URL-nya juga delete. Di sini kita kasih call span 2. Call span 2. Jadi kalau misalnya saya refresh sekarang, nah udah ada nih link delete-nya. Oke ya. Tapi masih error karena kita belum membuat functionnya. Nah, supaya nggak error, kita buat function delete. Nah, di function delete, untuk proses delete seperti biasa kita membutuhkan data ya. ID yang mau di delete yang mana nih? Nah, untuk mendapatkan ID-nya kita bisa menggunakan sistem URI segment. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai BR005 ini saya meminta URI segment ketiga, request URI segment ketiga. Nah, yang selanjutnya adalah saya kopikan saja. This dbware kode barang sama dengan di sini seharusnya kode barang. Dan untuk perintah delete cukup mudah, cukup simple. This db delete nama barang. Nah, setelah delete dia akan di redirect seperti ini. Udah, cukup sekian aja kode barangnya. Kalau misalnya sudah, kita save. Sekarang saya coba refresh. Saya akan coba edit yang ini lah ya, BR005. Karena ID-nya sama, nanti pastinya ini keduanya akan ke delete. Nah, keduanya ke delete. Tapi kalau misalnya nanti saya coba input baru lah ya, misalnya BR005 video tutorial video design web e-commerce harganya 80.000, simpan data. Nah, udah ada ya. Kalau misalnya saya buat data-data asal-asal lah ya, misalnya saya ingin delete, misalnya saya cuma ingin delete yang ini, ya udah saya klik delete. Nah, data yang ke-delete cuma data yang itu aja. Nah, jadi proses delete sangat simple. Jadi kita buat linknya, link untuk delete-nya, dan kita buat sebuah function untuk mendelete-nya. Kita menggunakan active record atau query builder kalau di dokumentasinya. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita sudah lengkap ya proses script yang kita bahas, dari menampilkan data, input data, edit data, delete data, menggunakan helper, menggunakan library, itu sudah saya bahas. Kalau misalnya Anda masih kurang puas, Anda bisa pelajari lebih lengkap itu di tutorial yang saya buat, yang judulnya Seminggu Jago Codeigniter. Di sini lengkap banget lah, sampai reporting saya bahas, membuat library, membuat helper juga saya bahas. Anda bisa memesannya via Tokopedia atau langsung saja di sini ada nomor HP saya, atau ke Facebook saya Nuris Akbar. Anda bisa pesan juga di sana. Oke, sebagai penutup, pasti Anda kurang puas di user guide ini. Sebenarnya sangat lengkap, cuman adalah bagaimana Anda bisa membaca user guide ini. Skill Anda membaca user guide ini itu yang perlu Anda pelajari. Oke, saya rasa cukup sekian tutorial kita. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.